Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021. Pagi ini saya akan membaca dari 2 Timotius pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada anak didiknya yang bernama Timotius supaya Timotius itu tetap menjadi kuat. Hal yang diingatkan ini merupakan hal yang sangat-sangat penting bagi kehidupan orang-orang percaya. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan bahwa di dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita, seringkali membuat semangat hidup orang percaya menjadi lemah dan tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa karena persoalan, karena tantangan, karena masalah yang kita jumpai dalam hidup ini. Nah, karena hal-hal seperti itu, kita tidak pernah tahu kapan dia akan datang, bagaimana dia akan datang, dan sebesar apa ketika dia datang kepada kita. Tetapi yang pasti Rasul Paulus katakan, kamu harus kuat di dalam kekuatan dari kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam Kristus Yesus. Jadi orang percaya tidak boleh melupakan bahwa di dalam kasih karunia Kristus Yesus ada kekuatan yang melimpah-limpah yang harus kita gunakan. Sebab itu tidak heran Rasul Paulus berkata, aku cakap menanggung segala sesuatu di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kenapa kita gagal di dalam menghadapi persoalan, tantangan, atau masalah kehidupan? Karena kita merasakan bahwa pergumulan itu kita hadapi sendiri, kita harus atasi sendiri, kita harus kerjakan sendiri. Padahal Alkitab katakan engkau punya kekuatan di dalam kasih karunia dari Kristus Yesus bagi kita. Jadi sebagai orang percaya jangan kita lupa ada kekuatan di dalam kasih karunia Yesus yang sudah diberikan kepada kita. Sebab itu, cara yang kita harus kerjakan yaitu memberdayakan kekuatan di dalam kasih karunia Tuhan. Kita harus memungkinkan untuk meningkatkan kekuatan kita di dalam kasih karunia. Kita harus berusaha untuk membuat menjadi kuat. Jadi, sebagai orang percaya jangan mau menjadi lemah, tetapi kita punya pilihan untuk memberdayakan kekuatan kita di dalam kasih karunia, untuk meningkatkan kemampuan kita di dalam kasih karunia, untuk membuat diri kita menjadi lebih kuat di dalam kasih karunia. Hal ini merupakan hak kita. Hal ini merupakan kesempatan bagi kita di dalam kasih karunia Kristus yang sudah dinyatakan bagi kita. Sebab itu, kita perlu membangun semangat baru dalam diri kita. Kita harus menjadi kuat melalui proses-proses yang Tuhan izinkan kita harus hadapi, agar jangan kita menjadi lemah, tetapi menjadi kuat. Sebab itu kita harus punya sikap yang jelas. Ketika ada tantangan, ketika ada persoalan, ketika ada masalah,
itulah saat yang tepat engkau harus jadi kuat. Jangan menjadi lemah. Jangan mengambil keputusan yang salah. Tetapi ambillah keputusan yang tepat. Di saat ada masalah, itulah kesempatan engkau mendayagunakan kekuatanmu. Di saat seperti itu, engkau meningkatkan kemampuanmu di dalam Kristus Yesus. Sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita ada di zaman yang tidak lebih baik dari waktu-waktu yang telah lalu. Karena kita ada di masa yang lebih sukar dari waktu-waktu yang sudah lalu. Kita berada di zaman di mana Alkitab sudah jelas katakan orang sudah tidak lagi takut kepada Tuhan. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Itu adalah tanda dari zaman di mana kita ada di dalamnya. Dan dengan mengetahui zaman seperti itu, dengan mengetahui keadaan yang ada di sekitar kita seperti itu, maka itu adalah alasan untuk kita mendayagunakan kekuatan kita. Sebab itu Paulus pun katakan di dalam buku Efesus, jangan kamu bodoh, tetapi biar kamu mengerti kehendak Allah. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, mengetahui tentang situasi, kondisi yang bertambah sukar, bertambah jahat, maka pilihan yang terbaik jadi kuat, menambah kekuatan, meningkatkan kemampuan, atau membuat dirimu lebih kuat di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa ada nyanyian, kita mau lebih dalam lagi mencintai Tuhan, lebih dalam lagi kita mau mengenal Tuhan, yang sebenarnya Dia tidak ada berubah dari dulu. Sebelum kita kenal Dia tetap sama. Terlebih kita sudah mengenal Dia tidak ada perubahan. Kita yang tidak mengolah semua potensi, semua kekuatan yang ada di dalam Dia. Sebab itu banyak kali kita gagal, kita jatuh bangun karena kita tidak meningkatkan kekuatan kita untuk mengenal Tuhan lebih jauh, untuk melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa ada bagi kita orang-orang percaya. Sebab itu, pagi hari ini engkau tidak perlu menjadi lemah di dalam menghadapi persoalanmu, di dalam menghadapi masalahmu, di dalam menghadapi tantangan, tekanan. Engkau tidak perlu menjadi lemah, karena engkau mempunyai gudang pengharapan untuk membuat engkau menjadi lebih kuat, untuk membuat engkau meningkatkan kekuatanmu, dan membuat engkau lebih dahsyat dari hari-hari yang lalu. Sebab itu, mari kita satu di dalam doa. Kembali hari ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Hari ini Engkau sudah mengingatkan kepada kami supaya kami tidak lemah, kami tidak goyah, tetapi kami meningkatkan kekuatan kami. Kami memberdayakan semua potensi yang kami miliki di dalam Kristus Yesus karena kasih karunia-Mu yang dicurahkan bagi kami. Sebab itu Bapa, tolong kami, baik yang akan pergi bekerja, berbisnis, sekolah maupun yang tinggal di rumah. Biarlah kami boleh memahami dan mengerti bahwa dimanapun kami berada, kami adalah orang-orang yang kuat. Kami bukan orang-orang yang lemah. Kami bukan orang-orang yang akan terpuruk, tetapi kami adalah orang-orang yang akan selalu membaharui kekuatan kami dan tetap kuat dalam pengiringan kami kepadamu. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami dalam kami mengiring Tuhan sepanjang hari ini. Dan biarlah dari terbit matahari hingga terbenamnya, Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa untuk semua berkat yang Kau sudah sediakan bagi kami, baik jasmani terlebih rohani kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.